Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari Pentakosta ini kita merayakan perbedaan ya. Maka setiap hari Pentakosta diusahakan pembacaan Alkitab itu dari bahasa yang berbeda. Tadi kalau Bapak Ibu punya bahasa yang sama dengan Bapak Ibu lektor, adakah sesuatu yang terasa nyes begitu ya ketika membaca dalam bahasa daerahnya sendiri? Semoga begitu ya. Rasanya lebih jelas gitu ya. Lebih maknanya lebih dalam kalau pakai bahasa daerah yang kita lebih paham. Nah, anak-anak kita ini apakah sudah diajari belum ya bahasa daerah orang tuanya? Siapa yang bisa bahasa daerah, anak-anak? Angkat tangan. Bahasa apa? Bahasa Mandarin bisa. Oh, Jaden bisa. Siapa lagi? Ya, Kristal bahasa apa? Bahasa Inggris. Wah. Ada lagi siapa yang bisa bahasa? Bahasa Mandarin juga. Kurang bahasa daerahnya nih ke anak-anak ya. Bahasa Jawa bisa. Lah syukurlah, puji Tuhan ada juga yang dari Indonesia ya. Karena anak-anak sekarang lebih jago bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Inggris daripada bahasa daerah. Nah memang untuk ketemu orang berbagai bahasa itu sulit ya. Karena itu anak-anak pernah dengar belum ya cerita tentang 4 sahabat. Satu bernama Kiko si kelinci, yang kedua bernama Cici si burung pipit, yang ketiga bernama Bubu si kura-kura, lalu Toti si landak. Sudah pernah dengar ceritanya belum ya? Belum? Sudah? Saya ngarang padahal ini ya. Ya, dia sudah bernubuat mendengar sebelum saya membuat. Ya, jadi ada 4 orang teman di dalam satu hutan yang tinggal bersama. Mereka diejek oleh seisi hutan karena ngapain berteman jadi besti berempat. Ya, nggak cocok. Ya, nggak mungkin akur. Maka kemanapun mereka jalan berempat selalu diejek-ejek ya. Selalu dinilai negatif oleh orang-orang lain. Nah, satu kali apa yang terjadi, saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak, ternyata hutan mengalami badai besar. Hujan lebat turun, pohon tumbang sana sini, dan tempat tinggal mereka penuh air. Pohon-pohon sudah berjatuhan. Maka si Kiko, si Cici, si Bubu, si Toti bingung. Kita harus pindah, nggak bisa di sini terus. Maka bagaimana caranya? Lalu kata si Cici, aku punya sayap, aku terbang. Aku akan terbang tinggi melihat ada tempat lain mana di hutan ini yang aman. Nanti aku lihat dari atas mana jalan yang tidak banjir, mana jalan yang tidak banyak pohon tumbang. Lalu Cici terbang, dia cari, dia lihat. Nah, ketika dia sudah nampak rutenya, dia turun kepada teman-temannya. Lalu si Kiko, si kelinci berkata, tunggu, sebelum teman-teman jalan di jalan yang diberitahu oleh si Cici, aku jalan duluan, aku punya kaki yang bisa lari kencang. Maka Kiko lari kencang, dia ikuti tadi rute yang diberitahu si Cici, si burung pipit. Lalu dia kembali lagi dan dia melaporkan kepada teman-temannya, jalannya aman, ayo kita ke sana. Tapi ternyata di tengah jalan ada banyak bahaya. Maka datanglah Toti si landak. Dia maju ke depan. Setiap ada bahaya, dia menggulung dirinya dan menabrak semua bahaya itu. Supaya teman-temannya aman.
Dia bergulung sehingga duri-duri itu bikin takut semua bahaya, semua musuh-musuh, semua lawan-lawannya. Dan mereka bisa lewat dengan aman. Tapi sebelum sampai di tempat yang aman, tiba-tiba mereka ketemu sungai. Waduh, bagaimana ini? Maka si kura-kura yang bernama Bubu bilang, ayo aku gendong satu persatu, ya. Khususnya kelinci dan landak, silahkan naik ke atas punggungku. Mereka menyeberangi sungai dan akhirnya karena kerjasama yang baik, mereka akhirnya bisa sampai di tempat yang aman dan bisa lanjut kembali bersahabat bersama-sama. Beneran sudah pernah dengar cerita ini? Belum, ya. Saya membuatnya pakai AI ini ya, gambar dan ceritanya. Ya. Sampai tengah malam saya bingung bagaimana cara bercerita pada anak-anak dan Roh Kudus mengingatkan, bukalah AI-mu. Ya. Akhirnya mereka bisa tinggal kembali, bisa bersama-sama kembali, bisa bernyanyi bersama. Nah, di sekolah, anak-anak ada nggak teman-teman yang suka diejek-ejek, kok bisa temenan sama orang ini? Ya, dia kan dari suku yang beda, dia kan dari tempat tinggal yang berbeda, rumahnya nggak deketan kok bisa temenan begitu ya. Ada nggak yang teman-temannya di sekolah atau adik-adik diejek sama temennya? Harusnya nggak boleh temenan sama yang beda-beda, harus yang sama-sama. Ada nggak? Ada? Oh puji Tuhan nggak ada ya. Baik-baik anak kita ya. Kalau papa mama adakah yang kalau anak-anaknya berteman sama yang beda-beda dimarahi, ada nggak? Ya, papa mamanya sudah baik makanya anaknya baik ya Bapak Ibu. Tapi bukankah zaman sekarang kita kalau berteman, kalau mau kerjasama, kalau mau buat jejaring, itu cari orang yang sama. Ya, yang satu vibe kata anak-anak remaja, betul ya? Circle kita atau komunitas kita itu dari orang-orang yang member-member lah, mirip-mirip, beda-beda tipis. Kita akan melihat sukunya, bahasanya, tingkat ekonominya, jenis pekerjaannya, jenis jabatannya di gereja misalnya. Ya, saya melihat di Surabaya ini ada komunitas orang-orang yang sudah pernah melayani penatua di berbagai gereja, sering nongkrong juga di mall begitu ya. Ternyata ada komunitas-komunitas seperti itu. Dan itu akan susah dimasuki oleh orang-orang yang gak pernah ada dalam dunia itu. Mereka menjadi eksklusif, menjadi orang yang membangun pagar. Ini khusus identitas tertentu. Nah hari ini kita merayakan Pentakosta, kabar baiknya adalah, berita utamanya adalah Roh Kudus itu hadir kepada semua orang. Dari semua negara, tadi dikatakan di bawah kolong langit karena itu adalah negara-negara jajahan Kekaisaran Roma. Dari berbagai bahasa, kumpul di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Israel yang dibuang ratusan tahun sebelumnya, tapi mereka pulang kampung. Untuk apa? Untuk melakukan kewajiban membayar persembahan syukur panen pada hari Pentakosta. Ini orang-orang yang berhasil dari negeri rantau. Mereka bawa persembahan yang banyak. Mereka berkumpul di Yerusalem, bawa bahasa daerahnya masing-masing. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika mereka berkumpul di kota Yerusalem, tiba-tiba mereka mendengar para murid. Ya, ada suara, ada gemuruh, lalu tampaklah lidah-lidah api. Dan para murid bukan hanya yang 11-12 tetapi hampir semua para murid yang berkumpul di Yerusalem tiba-tiba bisa bicara, bisa berkhotbah. Dalam bahasa
yang mereka belum pernah tahu sebelumnya. Nah, ketika itu apa yang terjadi adik-adik, Bapak Ibu Saudara, orang-orang bingung. Ini kan orang-orang Galilea, orang-orang yang gak pernah kursus bahasa, orang-orang yang gak pernah belajar, orang-orang yang gak pernah ke luar negeri. Tapi kok mereka bisa cas-cis-cus. Dan mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Mereka memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dan semua yang datang itu bisa paham, bisa dengar, dan bisa percaya. Akhirnya 3.000 orang memberi diri dibaptis pada hari itu. Dan Roh Kudus mulai bekerja seterusnya. Dan lahirlah gereja mula-mula. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang penting yang mau, ini kisah Pentakosta sudah sering kita rayakan tiap tahun. Tapi apa yang penting yang perlu kita renungkan pesan Pentakosta pada hari ini. Yang pertama, kita diajak bukan hanya fokus pada lidah-lidah apinya, penampakan dan suara gemuruhnya. Tapi Petrus mengatakan apa yang terjadi hari ini adalah janji Tuhan dalam perjanjian lama. Bahwa Roh Tuhan dicurahkan kepada semua orang. Tadi dikatakan anak laki-laki, anak perempuan, teruna, sampai orang tua, majikan, budak, hamba, sahaya, semua orang dari berbagai bahasa. Data ini, catatan ini bukan sederhana Bapak Ibu. Pada zaman perjanjian baru, anak-anak ini belum disebut manusia. Dalam bahasa Yunani, anak-anak itu paidia, setara dengan benda mati, barang. Kalau dalam bahasa Inggris mereka belum pakai she atau he, belum pakai him atau her, tapi masih pakai it. Anak-anak ini belum penuh menjadi manusia sampai akil balik. Maka anak-anak dan perempuan tidak bisa bersaksi, tidak dianggap penting, tidak punya peran dalam masyarakat selain seperti properti bagi ayahnya atau saudara laki-lakinya. Tapi pada hari Pentakosta, berita pertama yang disampaikan oleh Petrus adalah inilah janji Tuhan. Kalau dulu Roh Kudus hanya hadir sesekali. Pada para imam, para nabi di perjanjian lama ya, yang menari-nari itu, kepenuhan roh itu sering terjadi. Tapi khusus pada orang-orang Israel dan pada tokoh-tokoh elit saja. Dan itu juga cuma sebentar-sebentar gitu ya. Tetapi apa yang terjadi di hari Pentakosta pada waktu itu di Yerusalem, kita merayakan bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu sudah betul-betul mendamaikan sehingga kita bisa dekat dan tinggal dengan Allah. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang datang kepada kita dan diam di dalam kita. Bukan karena jabatan rohani kita, bukan karena suku kita Israel, tapi karena anugerahnya. Makanya hari Pentakosta gereja kita mengajak semua anak-anak, remaja, pemuda, ayo kebaktian bareng. Merayakan kebersamaan dalam kesatuan. Supaya Bapak Ibu tidak tepuk dada dan mengatakan aku ini yang lebih rohani. Tapi anak-anak kita justru tadi menjadi pewarta-pewarta Injil. Pekabar-pekabar firman Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin lebih menyenangkan Tuhan daripada kita yang lain yang ada di dalam ruangan ini. Roh Kudus pada hari Pentakosta diberikan kepada semua orang tanpa batas, tanpa kecuali. Tidak ada kasta lagi siapa lebih tinggi, siapa lebih penting, siapa lebih rendah. Maka kalau gereja yang katanya adalah kerja Roh Kudus, karya Roh Kudus, masih melihat orang atas bawah, tinggi rendah, membeda-bedakan. Ada yang salah. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus dalam diri kita.
Kalau kita masih melihat bahwa ini nggak pantas dapat Roh Kudus, ini yang pantas dapat Roh Kudus, ini yang boleh melayani, ini yang boleh bersaksi, ini yang boleh bicara nama Tuhan. Yang lain nggak pantas, yang lain nggak boleh. Maka jangan-jangan kitalah yang sebenarnya menolak Roh Kudus itu. Jangan-jangan kita yang belum terima Roh Kudus itu di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus bekerja, bahkan orang yang paling tidak layak, paling hina dalam dunia ini, bisa menjadi pemberita Injil, bisa membawa keselamatan kepada lebih banyak orang, daripada kita yang tampaknya lebih terhormat, terdidik, atau punya segala sesuatu. Maka kalau anak-anak Bapak Ibu, sesekali menegur kita, menasihati kita dengan polosnya, apakah Bapak Ibu bilang, kamu diam saja, kamu anak-anak gak perlu ngomong. Adakah di rumah kita sekarang yang prinsipnya begitu? Kalau ada anak-anak menyatakan firman Tuhan, menegur kita dalam nasihat-nasihat baik. Lalu orang tua dengan sombongnya bilang, kok kamu ngajarin saya? Apakah ada? Kecuali kalau yang gak sopan ya Bapak Ibu ya itu mesti dibentuk gitu ya. Kadang-kadang anak sekolah minggu kita ini kalau sudah mendengar firman, lalu di rumah dia melihat papa mamanya bertengkar, dia bilang, papa mama jangan bertengkar, Tuhan Yesus tidak senang. Lalu kira-kira respon papa mamanya apa? Masuk kamar lanjut bertengkar di kamar. Gitu. Harusnya langsung berdamai. Karena itu Tuhan, Roh Kudus sedang hadir dalam diri anakmu untuk mendamaikanmu, untuk mengembalikanmu pada jalan yang benar. Karena dari mulut bayi-bayi bahkan Tuhan mengatakan, kalau Tuhan bisa membuka mulut bayi, bahkan batu-batu bisa berbicara tentang firman Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan kuasa pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari Pentakosta kita merayakan perjalanan gereja. Bukan hanya yang terjadi di kota Yerusalem Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus kemudian terus menunjukkan diri dalam beragam karunia, beragam bentuk pelayanan yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus 12. Ada macam-macam cara kita melayani Tuhan. Maka kita tidak boleh tanding-tandingan. Yang jago nyanyi, yang jago alat musik tidak merasa lebih spesial daripada yang terima tamu misalnya, yang menerima kehadiran jemaat. Yang jago IT tidak merasa lebih hebat daripada tugas-tugas yang lain. Semua punya cara unik masing-masing. Nah sekarang yang remaja ini, Kak Erlinda tanya ya. Yang remaja coba jawab, karunia apa saja yang ada di dalam ruangan ini sekarang yang berasal dari Roh Kudus? Siapa saja yang sekarang sedang melayani dalam karunia Roh Kudus? Apa saja bentuk, bisa kelihatan enggak? Bisa? Apa contohnya? Tunjuk aja siapa di sini. Enggak tahu namanya tugasnya begitu ya. Kak Nana, Kak Mita. Dari Roh Kudus itu ya. Ya, baik, puji Tuhan. Untung Kak Nana, Kak Mita bisa dilihat sebagai Roh Kudus ya, begitu ya. Ada lagi? Ayo remaja yang lain. Oh iya. Iya. Nembaknya langsung itu ya. Baik, yang lain lagi. Adakah yang mungkin tidak sering terlihat tapi sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Kalau dia nggak ada, nggak jalan nih kebaktian kita. Siapa? Oh, Majelis Agung, Pak Henry. Roh Kudus berkuasa penuh di dalam dirinya. Tadi malam sampai subuh dia baru tidur begitu ya, membantu semua ini. Ada lagi kah?
Tidak ada? Ya kalau di kebaktian remaja kami paksa semua harus menjawab satu-satu. Nah Bapak Ibu, yang penting yang sering terlewat bagi kita adalah Bapak Ibu sendiri bisa hadir di sini itu karunia Roh Kudus. Itu dalam kuasa Roh Kudus. Cuma sering kita nggak sadar. Buktinya apa? Buktinya kalau nyanyi tadi. Oh, karunia Roh Kudus menyanyi ada di Pak Alex dan Kak Yumina. Maka yang duduk di jemaat nyanyinya asal aja. Betul atau betul? Banter ya, betul. Karena kita merasa itu bukan karunia kita. Padahal Bapak Ibu yang hadir di sini pasti punya karunia, karena tidak ada yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus, dan saudara tidak bisa datang ke sini kalau bukan karena pertolongan Tuhan yang membawa saudara ke sini. Cuma ketika kita duduk, entah kenapa kita padamkan keunikan kita itu. Kita hanya nontonin karunia orang lain. Wah, hebat ya Kak Nana, Kak Mita, hebat ya anak-anak kita, hebat ya teman-teman IT, teman-teman Panther. Lalu kita lupa on kan. Kita lupa maksimalkan. Kita buka volume karunia kita juga supaya tampak di dalam ibadah dan pelayanan ini. Padahal Roh Kudus given each of us satu persatu special way. Cara yang berbeda-beda. Gak sama, gak boleh sama. Tapi berbeda-beda. Kenapa? Karena ada tujuannya untuk kepentingan. Kalau dalam TB itu ya. Kalau dalam terjemahan yang lain, untuk kebaikan bersama. Dalam bahasa Jawa itu untuk keperluan wong akeh. Ada dalam terjemahan bahasa Jawa Suriname itu untuk membangun sedulur kabeh nang pasamuan. Nah ini logat saya aneh ya, tapi mohon dimaklumi. Dalam bahasa terjemahan Kupang Melayu 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, Tuhan kasih tunjuk dia pung roh di tiap orang pung hidup dengan cara beda-beda. Ma dia pung maksud ko samua dapat ontong sama-sama. Dapat untung. Bukan hanya soal kebaikan Bapak Ibu. Tapi dapat untung. Dapat manfaat. Bersama-sama semua. Jadi ketika Roh Kudus itu datang. Dia nggak pernah hanya akan menonjolkan satu orang dan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Maka ketika saudara datang ke sini dan berpikir yang penting aku datang, duduk diam, dengar Tuhan pulang, gak perlu lihat kiri kanan, gak perlu berelasi dengan kiri kanan. Berarti saudara belum bergerak di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja beda-beda, unik, gak sama dalam satu orang, tapi pasti seperti magnet akan tarik-menarik dengan semua orang yang punya Roh Kudus yang sama. Roh Kudus ini tinggal dalam diri kita dan hanya bisa fungsinya maksimal kalau kita mau saling terhubung dan bergerak bersama orang-orang lain dalam hidup kita. Kalau kita mungkin berpikir kenapa keselamatan, kebaikan bersama di rumah kita, di gereja kita, di negara ini belum terjadi. Bisa jadi karena kita belum bekerja sama. Seperti si Bubu, si Cici tadi ya, 4 binatang tadi itu. Mereka beda-beda, di mata dunia mereka mustahil bersama. Tapi karena ada Roh Kudus, justru ketika mereka mengeluarkan keunikan-keunikan mereka, maka karya keselamatan Tuhan terjadi untuk keperluan bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun ini doa Pentakosta berbeda ya. Panitia semester itu mengajak kita doa Pentakosta online itu agak unik. Karena panitia semester meminta semua ibadah-ibadah itu dibuat versi doa Pentakosta.
Maka ada doa Pentakosta kita bersama dengan persekutuan doa pemuda. Ada doa Pentakosta kita bersama dengan remaja-remaja yang sedang PD, persekutuan doa. Ada persekutuan doa yang kita diajak diundang hadir dalam persekutuan doa anak-anak. Maka dalam 9 hari ini persekutuan doa kita beda-beda. Saya seperti merasa hadir di PD Pemuda, hadir di PD Remaja, hadir di sekolah minggu dengan gaya liturgi yang berbeda-beda. Tapi saya dapat masukan, wah terima kasih Bu. Karena kita betul-betul merasa bisa menyatu. Malah ketika anak-anak ini yang memimpin liturgi, banyak yang terberkati. Saya sendiri lebih dapat berkatnya. Ketika anak-anak yang mengatur liturgi dan memimpin persekutuan doa Pentakosta itu. Ada berapa dari Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini tapi nggak pernah ke ruang sekolah minggu kita? Yang nggak pernah ikut lagi dari umur berapa itu nggak pernah hadir lagi di kebaktian anak? Banyak kan ya? Selain guru sekolah minggu tentunya ya. Banyak kan? Tapi percayalah apa yang terjadi di sana juga adalah karya Roh Kudus dan anak-anak sudah membuktikan itu dalam persekutuan doa Pentakosta kita. Maka Roh Kudus menghadirkan kebaikan bersama, Ia hadir, Allah hadir bersama dan kita tidak lagi hina, kita tidak lagi bercacat celah sehingga Allah tidak bisa berjumpa dengan kita. Bahkan Allah bukan hanya ketemu muka dengan muka, Allah tinggal di dalam kita dan itu adalah bukti keselamatan yang luar biasa. Dan Allah memberi kuasa kita bukan pertama-tama untuk khotbah tentang Yesus. Kalau cuma jadi pencerita, bukan hanya itu. Tapi pekerjaan Roh Kudus adalah memampukan kita untuk bisa menghubungkan diri, menghadirkan diri dalam perbedaan yang mustahil oleh dunia, tapi kita bisa kerjasama dan membawa kebaikan, keselamatan bersama. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, ayo coba lihat tangan kita sekarang. Jari ada yang sama kah? Kecuali yang mungkin punya kekhususan ya. Satu tangan kita ini jarinya ada yang kembar atau tidak? Adakah? Beda-beda kan ya? Tapi kalau satu jari kita nggak ada, apakah itu jadi lebih kuat untuk mengangkat satu benda atau jadi lebih lemah? Jadi kuat atau jadi lebih lemah Bapak Ibu Saudara? Lebih lemah. Saya pernah ke Seleo satu jari kelingking ini, saya pikir ya nggak ngaruh. Ternyata ngapa-ngapain susah Bapak Ibu. Hanya satu kelingking. Tapi kalau kelingking ini sehat, dia bisa menolong jari yang lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Siapa kelingking di gereja kita yang sering kita cuekin? Yang gak pernah kita jaga dia supaya tetap sehat? Yang gak pernah kita sapa dia untuk menyatu di dalam Roh Kudus Tuhan? Kita anggap diri kita sendiri sebagai jempol atau sebagai telunjuk cukup untuk mengangkat sesuatu, mengerjakan sesuatu. Pentakosta hari ini mengingatkan kita, Tuhan bekerja dalam diri setiap orang, siapapun dia yang lemah dan kuat, dan semua orang yang paling lemah sekalipun, yang paling kecil sekalipun, kalau mau kita terima bersama-sama, kita kerja sama-sama, maka keselamatan terjadi sampai ke ujung bumi. Selamat Pentakosta, Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita.